Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil Islam dina Apakah hari ini masuk semuanya? Tidak tahu Bu. Insya Allah masuk Bu. Sama rap. Kalau begitu, Ibu absen dulu ya. Oke. Yang pertama, Aulia, Hadir Bu. Tiaul, Hadir. Anissa. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Apakah semuanya hari ini sudah semangat untuk mengikuti pelajaran, Vicky? Semangat. Ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, ingat Bu. Ada yang ingat apa? Sebutkan. Kalau tidak ada, sebelumnya kan belajar tentang rukun iman dan syahadatain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bersuci atau toharoh. Apa ada yang tahu bersuci itu apa? Tidak tahu Bu. Bersuci dalam agama Islam berarti toharoh. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Hadas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, sebelumnya, ada yang tahu pengertian hadas itu? Hadas berarti keadaan yang tidak suci dari seorang muslim. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil. Hadas kecil contohnya yaitu buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Cara mensucikannya yaitu dengan berwudu bertayamum. Kalau hadis besar itu contohnya yaitu ketika seorang perempuan sedang haid dan bagi laki-laki itu yang sudah mimpi basah. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi besar. Sedangkan lalu ada yang sudah tahu tata cara berwudu? Tidak tahu Bu. Sedikit. Belum Bu. Ada gambar tentang tata cara berwudu. Yang pertama yaitu berniat, lalu yang kedua kedua tangan, yang ketiga berkumur, yang keempat membersihkan lubang-lubang, yang kelima membasuh muka sekali, yang keenam membasuh kedua tangan, lalu yang ketujuh mengusap seluruh kepala, kedelapan mengusap bagian mulut dan dalam telinga, lalu yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Nah, selain berwudu tadi, ada juga yang namanya bertayamum untuk mensucikan dari hadas kecil. Bertayamum yaitu mensucikan diri menggunakan debu yang bersih. Caranya yaitu pada gambar yang berikutnya. Next. Bertayamum itu tata caranya yang pertama yaitu kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang terdapat debu yang suci, lalu dikibaskan
lalu kita letakkan ke muka kita, lalu kemudian kita usapkan kedua tangan kita. Bertayamum itu biasanya kita lakukan ketika kita sedang perjalanan jauh, lalu ketika kita tidak menemukan air. Kalian bisa bertayamum untuk mensucikan diri. Selain hadas kecil dan hadas besar tadi, ada juga yang namanya istinjak. Istinjak adalah bersuci setelah buang air besar dan kecil. Istinjak biasanya menggunakan air, tetapi benda padat seperti batu atau tisu. Nah, kalian bisa melihat gambar pada slide selanjutnya, yaitu alat-alat yang digunakan untuk beristinja, yaitu air, batu, daun kering, tisu, kulit kayu, dan kain. Nah, selain bersuci dari hadas tadi, kita juga harus bersuci dari najis. Ada yang tahu pengertian dari najis? Tidak tahu, Bu. Najis adalah kotoran yang dapat menghalangi kita beribadah kepada Allah. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan atau mukhafafah, contohnya air kencing bayi yang hanya minum air susu ibu. Cara mensucikannya yaitu memercikkan air yang terkena najis tersebut. Sedangkan najis sedang atau mutawasitoh, contohnya yaitu kotoran hewan, nanah, darah, dan bangkai. Cara mensucikannya yaitu dibasuh dengan air sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Yang terakhir yaitu najis berat atau mughaladhoh. Najis berat contohnya air liur anjing atau babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dari pembahasan ini mungkin ada yang ditanyakan atau masih belum paham? Sudah paham, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Selain tadi kita sudah mengerti tentang hadas dan najis, selanjutnya kita membutuhkan alat untuk berwudu. Salah satunya air. Air sendiri untuk berwudu itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir adalah air bernajis. Ada yang bisa menyebutkan air yang suci menyucikan? Tidak tahu, Bu. Contohnya air yang suci mensucikan yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, es, dan air embun. Nah, air-air tersebut itu bisa digunakan untuk berwudu dan bisa digunakan untuk bersuci. Lalu yang kedua yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan itu contohnya air kopi, air teh, air pohon, air buah. Lalu yang terakhir yaitu air bernajis. Air yang bernajis itu air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya, sehingga air tersebut tidak baik untuk digunakan untuk bersuci. Bagaimana jika tidak ditemukan air untuk berwudu? Kalian bisa menggunakan cara bertayamum tadi yang digunakan untuk mensucikan diri. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian melewati grup WA ya. Kalian kerjakan, lalu nanti kalian kirim grup WA. Mungkin ada yang menanyakan? Iya, Bu. Apakah kalian sudah paham dari materi ini? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Allah sudah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya. Sekian dari saya. Kita berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.